sama-sama menghormati Ustaz Dr. Haji Muhammad Fatih Pagi selaku ketua kita Kabupaten Subuh DPRD Kota Jambi hari ini, yang sama-sama menghormati Bapak Tulus Masjid Taufik, yang dihormati Ketua DPD Kabupaten Kota Jambi beserta sahabat sekalian, pengurus DPD Kabupaten Kota Jambi, jemaah salat subuh yang hadir pada kesempatan mulia ini. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sekalian, izin membaca kita masuk haji. Sebelum kita mengawali kajian subuh ini, bersama-sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak Ibu kami sampaikan kami dari DPD Kabupaten Jambi, alhamdulillah kami mengadakan kajian subuh yang mana tujuannya adalah untuk menambah wawasan ilmu agama kita. Semoga kajian subuh yang kita laksanakan pada subuh hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para jemaah sekalian yang Allah SWT, langsung saja kajian ini akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fatih Pagi. Ustaz Falyatafadhal al-Waqtiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidhullahu an-nasa bi-zulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan para alim ulama, tua tenggadai, cerdik pandai. Selanjutnya yang kami muliakan juga ketua beserta pengurus Masjid At-Taufik dan para jamaah. Kemudian wabil khusus juga segenap pengurus DPD RMI Kota Jambi yang menggagas, yang mensupport acara kita yang barakah insyaallah ini. Saudara-saudari, Bapak Ibu, majelis salat subuh dan majelis ilmu yang Allah muliakan. Mengawali pertemuan ini, mari sama-sama kita niat i'tikaf di masjid. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu bi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya sunnah karena Allah. Kalau ngaji itu memang beda dengan yang belum. Sama-sama di masjid, tetapi karena yang ngaji tahu cara cari tambahan pahala, maka ada jalan, tiada lain salah satunya niat. Antara lain apa? I'tikaf. Kemudian
Kami beberapa waktu yang lalu dihubungi Kanda Anwar, segenap pemuda yang lain. Alhamdulillah kami diberi kesehatan kembali. Jadi Bapak Ibu, sungguh Covid itu nyata, itu jelas itu. Yang terpenting bagaimana kita bersahabat dengannya. Jangan terlalu pede dengan kemampuan, pun jangan lengah. Saya beberapa hari ini dapat pelajaran. Apa dia? Bahwa kita mungkin sering membanding-bandingkan antara datang ke masjid dengan acara yang lain. Betapa banyak di antara kita yang berat ke masjid dikarenakan COVID-19 ini. Padahal kita berjam-jam di bandara, bahkan di dalam pesawat, dengan udara yang sama, dengan jajaran kursi yang begitu rapat, tidak ada kritik, tak ada protes. Tapi begitu di dalam masjid, kita ngeri-ngeri sedap juga. Kalau teman mendekat, awas. Terpukul kita. Tempat yang paling terbaik di muka bumi, kita masih khawatir sedemikian hebat, tetapi dalam majelis yang lain kita santai saja. Maka itu jadi pelajaran. Tetap jaga kesehatan, tetapi tidak sedemikian menakutkan membuat kita meninggalkan sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subuh ini Bapak Ibu, ngaji itu tak boleh lama-lama. Betul. Karena rata-rata daya tangkap kita merosot kalau soal ngaji. Kecuali kalau panitia menyiapkan nasi minyak, saya yakin bertahan nih majelis. Karena ngaji ini kebutuhan spiritual. Akal, pikiran dan hati ini makanannya. Tapi daerah bawah, itu lain bang. Itu dia kepengen memang nasi minyak, snack. Maka itu kalau bukan acara subuh ini, saya selalu menganjurkan panitia sambil ngaji edarkanlah minuman barang sedikit pun. Karena kalau sambil minum dengar, itu jarang yang pernah tertidur. Nggak pernah saya temukan, ini teorinya. Tapi kalau abang ketemu teori lain, putus teori subuh ini. Ada yang ngantuk-ngantuk lewatkan snack, hilang ngantuknya, habis snack ngantuk lagi. Maka sebelum ngantuk, ini kalau jadwal gubernuran ini memang belum ya. Jam 6 bolehlah nak berangkat ke sana. Maka itu kita manfaatkan subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi kita semua. Di antara kita mungkin ada yang bertanya terkait soal adil Allah dalam kehidupan ini. Karena apa? Sering kita kecewa. Ada orang yang menzalimi kita, menyerobot tanah kita, menyakiti keluarga kita, mengambil hak-hak kita, tapi sekarang masih anteng hidup nyaman. Ada orang yang mengambil hak-hak yang lain tetapi tak tersentuh hukum, bahkan hukum berada di bawah kontrolnya. Seakan-akan Allah lalai dan lupa, atau sengaja membiarkan ini, bahwa orang-orang yang ditindas akan bertambah jumlah dan seterusnya, sementara yang zalim sepertinya hidup sedemikian mudah dan mewah. Rasa tidak adil ini jugalah yang dikomplain oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa ini Nabi Rasul yang paling populer di dalam Al-Quran. Tidak khilaf 136 namanya disebut, mengalahkan nama yang lain, hatta Nabi Muhammad. Nabi Musa satu waktu merasa ada yang tidak adil di dalam kehidupan ini dan dia protes pada Allah. Pada kesempatan munajatnya yang 40 hari 40 malam itu, salah satu malamnya tidak khilaf malam ke-38.
Nabi Musa menyampaikan terkait tentang tidak adilnya Allah dan buktikan kalau memang betul adil. Akhirnya Allah pun menjawab, wahai Musa, engkau memang cerdas, cekatan, kuat, kokoh. Nabi Musa memang kuat, sekali pukul aja selesai yang Bani Israel itu. Ya? Akhirnya dikejar-kejar pasukan Firaun. Engkau memang cerdas, kuat, hebat, tapi satu hal engkau lemah. Apa dia? Engkau kurang sabar, engkau gegabah. Maka Musa pun dengan merendahkan hati menyampaikan, ya Allah, aku yakin atas rahmat-Mu lah aku akan mampu bertahan sabar. Singkat cerita, Allah akhirnya memerintahkan Nabi Musa setelah munajat, nanti Musa, kau pergi ke satu lembah, ada bukit, dan di balik bukit itu ada perigi atau sumber mata air. Pergi ke sana dan tunggu di balik bukit itu, saksikan apa yang akan terjadi. Maka Nabi Musa pun tak lama mengikuti instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ketemu dengan tempat itu dan dia pun menantikan apa yang telah Allah sampaikan di balik bukit. Memang di sana ada sumber mata air. Tak lama berselang dari penungguan Nabi Musa, lewatlah seorang laki-laki berkendaraan kuda. Tampaknya dari kalangan bangsawan, hartawan, dan orang yang terpandang. Dari fashion penampilannya nampak, kelihatan mana orang biasa, mana orang yang high class. Kemudian sang pemuda pun turun, singgah ke tempat air minum, dan dia istirahat, minum, menghilangkan dahaganya, menurunkan sebagian bawaannya. Tak lama kemudian dia pun berangkat pergi. Musa menyaksikan itu dengan cermat. Kemudian berikutnya datang lagi seorang anak laki-laki ukuran remaja, usia remaja. Dengan hewannya dia pun mampir di tempat air itu, kemudian dia minum sepuasnya dan memberi minum hewannya. Dan dia melihat ada sekantong sesuatu yang tampaknya berharga, didekatinya dia lihat uang. Lebih kurang uang dinar itu berisikan 1000 dinar. Jika dikonversi sekarang, Bang, 2,3 juta per dinar. Dinar itu koin emas. Lebih kurang berapa ya? Kalau konversi 2 juta saja, maka ada lebih kurang 2 M isi kantong itu. Mantap, Bang. 2 M. Tunai semua hajat BPR MI, ya kan? Alhamdulillah. Diambil oleh anak itu, kemudian dia santainya berlalu pergi. Musa menyaksikan, ini uang ternyata dibawa lari oleh dia. Tak lama kemudian datanglah seorang tua dengan jalan perlahan sampai di tempat itu ya. Dia pun istirahat, minum, menghilangkan dahaga, dan istirahat tertidur dia. Tak lama si pemuda berkendaraan kuda pulang kembali ke tempat itu karena merasa ada yang tercecer miliknya. Sampai di sana dia lihat seorang tua tertidur di samping persis tempat dia tadi beristirahat minum. Kemudian dia sampaikan, bangun, Pak, bangun. Akhirnya si tua pun bangun. Ada apa? Tadi saya di sini, saya ketinggalan barang berharga. Bapak pasti tahu itu. Maaf, saya tidak tahu apa-apa. Jangankan yang dimaksud Bapak tadi, kantong uang. Sekitar saya tidak tahu, saya buta. Jadi saya tidak tahu persis bagaimanapun bentuk wujudnya, apalagi mengambilnya. Sang pemuda pun makin lagi naik emosinya. Dia mengatakan, Pak, ngaku saja. Takkan pernah ada kehidupan di sini yang sedemikian sepi kecuali saya lihat hanya Bapak yang ada. Siapa lagi kalau bukan Bapak? Jika tidak mengaku, jangan salahkan saya. Bapak akan meregang nyawa. Terjadi perbantahan, si tua tidak bisa mengaku sesuatu yang tidak dilakukannya. Akhirnya apa? Mati, dieksekusi, dan kemudian pemuda pun pergi
meninggalkan sang mayat yang tak berdosa. Musa di balik bukit menyaksikan etapa-etapa proses kejadian itu. Dia makin yakin Allah tak adil. Bagaimana bisa ada orang mati disebabkan apa? Karena persangkaan yang tidak punya dalil. Dia meregang nyawa untuk satu perbuatan yang tidak dilakukan. Si anak kecil selamat. Tanpa merasa dosa dia pergi mengambil uang orang. Sang pemuda juga buru-buru tanpa pembuktian mengeksekusi orang. Ini tidak benar. Betul ya Pak? Ada kan begitu kan? Kalau awak bercakap ngeritik dikit ada aja pasalnya, ya. Kanti-kanti jelas-jelas salah. Tak ada salah dia, tak lepas saja dia. Akhirnya kita komplain. Maka Musa pun semakin yakin bahwa hidup ini memang tidak adil. Dalam perasaan ketidakterimaan dia atas kejadian ini dan dia protes, dia sampaikan, ya Allah, ini tidak adil. Allah mendengar itu dan menyampaikan kepada Jibril, jelaskan duduk perkaranya. Singkat cerita, akhirnya Jibril pun jumpa dengan Nabi Musa. Wahai Musa, Allah maha adil dan takkan menzalimi seluruh makhluknya sedikit pun. Apa yang engkau saksikan tadi itu hanya kulitnya saja. Si anak yang mengambil uang tadi, dia sungguh bukan mengambil milik orang lain. Itu adalah bagian yang semestinya diperoleh oleh ayahnya dulu. Sewaktu sedemikian susahnya berusaha bekerja, tetapi majikannya tak memberikan yang pantas untuknya. Dan kau tahu, orang tua pemuda itulah yang menjadi majikan dari si anak itu. Dia hanya mengambil hak dari ayahnya yang dulu tidak disampaikan. Itu Pak. Jadi si pemuda itu dulu dia menjadi majikan dari si ayah, si anak. Gajinya dikurangi dari yang semestinya. Akhirnya Allah berikan itu kembali sesuai dengan hitungan yang sepantasnya diterima oleh orang tua si anak. Kemudian si buta itu dulu masa mudanya dia jauh dari Allah dan dialah pelaku pembunuhan terhadap siapa? Terhadap laki-laki, terhadap ayah laki-laki pengendara kuda. Jadi ayahnya yang pengendara kuda yang mapan tadi itu adalah korban dari pembunuhan oleh si buta sewaktu dia muda. Maka Allah akan menempatkan masing-masing kezaliman dengan balasan yang tepat sesuai dengan maunya Allah. Akhirnya Musa pun meminta ampun pada Allah. Ternyata hitung-hitungannya sudah sangat tepat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kisah ini menginspirasi kita yang pertama, jangan terlalu terburu-buru menilai Allah. Berpikirlah, mari sama-sama kita berpikir lebih jernih, lebih tenang dan bijaksana terkait apa yang kita anggap tidak adil terkait hidup ini. Aku ganteng apa dapat bini? Bini yang cakep kok dapat laki? Protes. Banyak sekali penilaian kita terhadap ketidakadilan dalam kehidupan ini. Tapi sabar, lebih bijaksana, jernih, dan tunggu bagaimana cara Allah. Yang kedua, Allah punya sistem, punya cara, punya skenario terkait konsep terbaik bagi makhluk yang sebagian besar kita tidak tahu dan tak paham. Kalau kita baca dalam Al-Quran Ustaz ya, boleh jadi asa an takrahu syai'an, kau benci sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal itu baik untukmu. 10 tahun pacaran tak berjodoh, akhirnya menikah dengan tetangga sebelah. Padahal patenian tuh anak orang kaya, mantan bupati, pokoknya aman lah 7 turunan. Bang ya? Itu konsep kita. Akhirnya kita punya bini yang sederhana. Jauh, tak level aku kalau zaman dulu. Nanti dulu.
Banyak yang terlalu cepat protes. Ternyata di masa tua kita dialah yang merawat kita. Nauzubillah, ketika kita stroke, ini yang perhatian. Andailah dulu punya bini yang anak pejabat itu, lewat kita bang. Artinya Allah punya masa, punya waktu yang tepat untuk kita. Nah, jadi jangan buru-buru. Dan manusia itu kepengennya buru-buru. Wa kanal insan ajula. Dan manusia itu terburu-buru, instan, pingin cepat. Udah ngantuk ya? Kalau pengurus mesti ngantuk. Jam 3 dia menyiapkan konsep ini. Tapi pernah saya sampaikan, Ustadz itu level pahalanya biasa saja. Yang paten itu panitia. Iya. Ada zaman sahabat, sekelompok sahabat mengeluk-elukan di antara mereka, ada yang termulia di antara mereka sehingga memuji-muji habis-habisan. Bagaimana tidak, teman itu kalau dalam perjalanan dia baca Quran, kalau dia berhenti singgah, maka dia sholat sunnah. Itu aja kombinasinya. Kalau yang lain ngota begawayan. Akhirnya mereka menganggap inilah yang the best di antara kami. Isu itu sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Rasulullah sampaikan, wahai sahabat, tahukah kalian siapa yang paling the best sebetulnya? Mereka semuanya menjawab, ya si fulan itulah ya Rasul. Bagaimana tidak, kalau kami ngota dia baca Quran, kami singgah makan-makan dia sholat. Jauh level kami. Nanti dulu, yang bantu perjalanan dia siapa? Kami. Snacknya siapa yang bantu nyediakan? Saya. Sebetulnya kalianlah yang lebih hebat dibandingkan si fulan itu. Karena kalianlah seluruh amal terbaiknya bisa berjalan baik dan lancar. Maka itu BPRMSI jangan kecil hati, pokoknya lepai paling depan insya Allah. Ya kan? Sponsor. Ustadz gampang tinggal turun, karpet merah. Yang nyiapkan konsep bagaimana? Berjibaku, belum nasi bungkus lagi kalau jadilah. Kayak ada tado ya. Belum cair. Nantilah nunggu anggaran ujung tahun. Ini. Jadi sponsor itu ternyata paling depan dalam soal pahala. Jadi apa tadi Bapak Ibu? Kita jangan terburu-buru menilai Allah. Kalaulah seluruhnya Allah diminta intervensi, sebentar-bentar kalau umat Islam disakiti, ya Allah hancurkan dia. Apa yang terjadi? Takkan ada lagi pahala sabar, takkan ada lagi pahala jihad, tak adakan lagi pahala amar ma'ruf nahi mungkar, dan terakhir Ustadz dakati lagi topik bicara, semua lancar, Allah turun tangan. Betul bang? Tak sembahyang kurapan, tak ada lagi sikok pun yang tak sembahyang, ya kan? Kalau Allah terus turun tangan, Allah beri kesempatan siapa yang mampu bernasihat, tawasabil haq, tawasabis sabar, agar ada pahala dan kontribusi orang lain untuk memberi kesempatan pada saudaranya yang terbelok arah, sadar dan bertaubat. Tak ada lagi istighfar, tak ada bangun malam lagi meneteskan air mata. Kalau Allah semua turun intervensi, maka kita diberi kesempatan. Sebagaimana ayat yang disampaikan di awal, andai saja Allah menyiksa manusia dengan sebab kezaliman manusia yang menebang hutan tak terbatas, mengambil uang rakyat, mengambil bantuan sosial, apalagi sudah diberi nikmat tak sembahyang juga, maksiat dimanfaatkan tidak pada jalan tempatnya. Andai Allah menazab setiap kezaliman kita, ma taraka 'alaiha min dabah, tak ada lagi yang tersisa di muka bumi, karena rata-rata kita zalim. Karena masing-masing kita zalim kan, Pak? Zalim pada diri sendiri, sembahyang telat, begitu lihat Facebook yang dilihat konten-konten mantap, zalim semua kita kan. Tapi ada yang Allah sangat murka adalah ketika diberi kesempatan nikmat yang besar, tetapi nikmat orang lain pun diambil. Ini kelewatan namanya. Itulah kezaliman yang melibatkan kehidupan menjadi hancur gara-gara zalim.
Bapak Ibu rahimakumullah, lantas bagaimana kalau orang-orang zalim ini, apakah Allah berpihak padanya? Ya, Allah sangat berpihak. Yang pertama, silahkan tuntut jalur hukum. Kalau hukumnya kurang adil bagaimana? Allah hanya menyuruh kepada Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, nahnu nahkumu bisawahir, kami memutuskan yang tampak. Cukup bukti, cukup saksi dan keterangan serta pertimbangan hakim, menanglah. Wallahu ta'ala bisarair, kalaupun hakikatnya kau yang benar tapi akhirnya dikalahkan, Allah Maha tahu. Yang penting promil perkara harus siap. Tapi memang berat, sering kita terkalahkan. Kalau yang pertama mentok, yang kedua boleh protes. Protesnya kasar boleh, boleh dalam Al-Qur'an. La yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qaul illa man zulim. Wa kana Allah sami'an basira. Allah katakan, Allah tak suka jika kritik, jika kutukan, jika cacian disampaikan dengan belak-belakan. Demonstrasi itu Allah tak suka, apalagi dia protes dengan bahasa yang kasar, kecuali orang yang dizalimi. Ternyata orang yang dizalimi, Pak, boleh celah-celah habis-habisan pada orang yang menzalimi. Kalau opsi ini nak diambil. Yang ketiga, Rasul katakan begini, dakwatul mazlum. Ittaqu dakwatul mazlum, hati-hati dengan doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainallahi hijab. Karena antara orang yang dizalimi dengan Allah tak ada dinding pembatas. Maka orang yang dizalimi itu termasuk orang yang mustajab doanya. Hati-hati. Kalau temakan duit umat, temakan duit masyarakat, bayangkan berapa orang yang berdoa, selesailah hidup kita. Itu opsi ketiga, mau gunakan doa atau tidak. Kalau sabar, tidak gunakan opsi ini. Yang keempat, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man kanat indahu muslimatun li akhihi min ardihi aw min syai'. Siapa orang yang pernah terkait makan uang secara zalim atau harta atau kehormatan saudaranya, fal yatahallalu minhul yaum, maka segeralah minta halal. Qabla alla dinarun wala dirham, sebelum tak ada lagi gunanya dinar dan dirham, yakni kematian dan kiamat. Maka sebelum kita wafat, sebelum kita tidak bisa mampu lagi untuk meminta ampun dan bertobat minta maaf, cari, selesaikan segera. Karena apa? Dia yaumil qiyamah terlalu berat. Ini kan dalam hadis yang panjangnya sahih yang itu Ustaz, atadanunal muflis. Kalian tahu enggak siapa yang bangkrut nanti di yaumil qiyamah? 2 ton bawa pahala, begitu interogasi pemeriksaan paspor oleh malaikat, tinggal 1 kantong aswai lagi. Tidak bisa, di malaikat tekor. Saya rasa-rasanya lengkap kemarin ibadah. Seluruh rukun iman, rukun Islam selesai. Ibadah sunnah mantap. Jadi pejabat 2 periode, semuanya saya sumbangkan untuk umat. Tapi masalahnya, engkau melakukan kezaliman. Ini catatannya. Tanggal sekian, jam sekian. Iya juga, akhirnya dapatlah kantong asoy. Inilah pahala. Masih mending dapat 1 kantong asoy. Ada kebalikan dalam lanjutan hadis, apabila ada kebaikannya. Sementara tadi dia melakukan kezaliman belum mampu di-cover, maka kebaikan itu di-store ke dia sampai habis. Andai belum bisa menutupi, maka dosa yang dizalimi transfer ke kita yang menzalimi. Na'udzubillah. Opsi yang keempat berarti di yaumil qiyamah. Yang terakhir ini yang paling berat dan paling hebat. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan, wa aslaha dan berbuat baik, sudahlah disakiti, awak pula yang mundur. 5 meter tanah kita diambil kanti, pasangnya tajak di sertifikatinya, kita bilang, iyalah ada apa-apa, awak yang pindah. Ini orang-orang di atas rata-rata. Fa ajruhu 'ala Allah. Allah tanggung nanti di yaumil qiyamah. Jadi surga di bawah garansi Allah untuk orang ini. Sampai-sampai di kalangan sahabat itu Rasulullah pernah ngomong begini, adakah di antara kalian yang bisa menemukan orang yang seperti Ka'ab bin Dhamdam?
Atudrakuna ahad ka Abi Dhamdam. Abi Dhamdam ini sahabat. Dia miskin. Tapi setiap subuh atau begitu bangun, habis ibadah dia selalu berdoa, ya Allah, aku ini hamba yang susah, miskin, tidak punya apa-apa. Namun aku ingin punya sisi kebaikan, bahwa seluruh kesalahan, celaan, hinaan, fitnahan yang pernah terlontar kepadaku, orang itu kumaafkan, aku reda. Itulah setiap pagi doanya. Dan inilah Abi Dhamdam. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan, berbuat baik, maka Allah yang tanggung pahalanya di yaumil qiyamah. Artinya tidak dihitung lagi. Bapak Ibu rahimakumullah, kita mau yang mana terserah. Mau jalur hukum, mau protes, mau gunakan senjata pamungkas, mau tadi jadi orang yang untung di yaumil qiyamah dapat transferan pahala, atau yang terakhir kita lebur, kita maafkan, tapi konsekuensinya nanti Allah yang tanggung, garansi kita masuk surga. Siapapun itu, mudah-mudahan kita jauh dari kezaliman. Maka di ujung salat kita, la ilaha illa anta kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, aku yang melakukan kezaliman. Inilah tasbih Nabi Yunus yang membuat Nabi Yunus terlepas dari 3 kegelapan samudra malam hari, perut ikan paus. Mudah-mudahan dengan doa ini yang terus diamalkan, kita jauh dari perbuatan zalim dan dijauhkan dari kezaliman. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, saya kira itu. Mudah-mudahan mungkin ada yang, silahkan kalau ada sesi ini ya Ustaz ya, sedikit waktu tanya jawab ya. Sehat, ganteng, kuat, berposisi, rata-rata agak payah dihubungi oleh panitia BPRMI kan. Tapi kalau sudah mau kena gejala COVID, nah mantap tadi, setengah jam sudah sampai di Masjid At-Taufik, sudah wudu, teringat Allah, mayat maut itu sudah hampir. Akhirnya kita berbenah. Wa iza massahu syarru fazu du'aun arid. Tapi kalau kena masalah, manusia itu doanya panjang nian. Kalau besok nak ditanya KPK, malam nih tahajud, nazar. Tapi kalau menjalang pelantikan, rata-rata zikirnya pendek. Nak nyiapkan baju jas, bagaimana gladi bersih, kurang ibadah. Maka boleh jadi musibah ini menarik kita makin dekat pada Allah. Karena terlalu banyak kezaliman kita buat. Di tengah-tengah masalah pun ada yang zalim masih. Bantuan diembat, bantuan COVID pun dimanipulasi. Kita dengar itu. Tapi kalau terlalu ngomong agak keras-keras sedikit, kaget, takut khilaf pula kita. Kita moderat sajalah. Tak ada orang yang sempurna. Kita pun banyak aib, banyak kurang. Saling mengisi. Saya Pak Ustadz mengatakan begini, Indonesia tuh Pak, tahu dengan surga. Ini tahu. Ini surga tuh tahu itu. Pesan Al-Quran, hadis, nasihat ulama sudah lengkap. Mayoritas di dunia. Ini tahu surga, tahu. Mau ke sana, kagetlah dulu. Ini ada gang sempit, aku nak belok sini dulu. Betul Pak? Tahu bagaimana cara masuk surga, yang mana pahala, yang mana bagus. Korup itu jahat, korup itu adalah dosa besar. Tapi sengaja nak belok sini dulu. Kaget nanti 70 tahun aku taubat. Mudah-mudahan Allah hapus. Ya, tidak bisa membersihkan taubat kalau terlalu lama bergelimang dengan dosa. Bayangkanlah kalau rumah setahun baru kita pel, patah tulang. Betul? Maka itu taubat setiap hari, bersihkan sebentar aja, hilang dia. Tapi kalau nyuci piring nunggu 2 bulan baru dicuci, habislah mama lain ya. Apa namanya itu?
Maka taubat perlu terus menerus. Dosa kita bejibun. Kalau nunggu di masa tua, kalau kena Covid, wassalam. Kaget malaikat makin semangat mukul. Dah laku kata kemarin, cepat taubat. Itu gara-gara kau lah terlalu cepat nyebut. Salah pula malaikat. Jadi itu. Masalah yang tadi, memang saya sejak jadi imam tidak lagi bahasa Covid ini. Apa katanya? Sawu sufufakum. Pak ini taswatu sufuf minta mami sholat. Saya tak sampaikan itu lagi. Lurus rapatkan saf. Tidak bisa, orang udah karena. Begini, kita bijaksana sajalah. Perlu kehati-hatian, itu penting. Sedikit saja kita sombong bahwa kita takkan pernah disentuh Covid, besok kena tuh. Allah sayang sama kita supaya tak takabur terlalu jauh. Tapi pun jangan takut menjadi dihantui sedemikian rupa, seakan-akan dia Tuhan. Bagi yang imunitasnya lemah, jangan menjakiti orang untuk sementara, istirahat dulu sampai recovery kita kuat. Penyakit ini kan Pak berhadap-hadapan dengan stamina, dengan imunitas kita. Pasukan kita 500, kalau Covid punya 1000, matematikanya kita kalah. Maka penting kita menyiapkan pertahanan, kemudian kita baru bisa beraktivitas normal. Tapi Allah Maha Adil juga. Saya lihat orang-orang yang ngangkut sampah setiap hari, jual kelontong, orang-orang miskin santai saja, tak ada kena Covid. Tapi yang kelas-kelas menengah yang pakai AC, yang mapan, ini sekarang saatnya. Kena kau. Astagfirullah, minta maaf. Kan? Santai-santai aja orang pasar. Alhamdulillah, orang gila apalagi. Allah beri nikmat kesehatan. Jadi manusia tuh. Dan saya kira ini terakhir, Covid ini mencerminkan kehidupan sesungguhnya yang takwa. Masker, simbol menjaga lisan, kontrol ucapan. Karena jatuhnya manusia itu rata-rata gara-gara komunikasi yang salah. Betul Pak? Jaga jarak. Dekati dengan orang yang takwa agar iman kita terus terjaga. Maka kita mesti pilih-pilih teman yang menambah soleh dan takwa kita. Hanya itu dapat iman kita bertahan. Walau kiai kalau tiap malam main ke night club, lama-lama jadi halal juga dibuatnya. Karena iman kita tuh begitu Pak. Kalau iman kita lemah, teslah di atopik, i'tikaf. Kalau merasa ringan, capek, letih, lelah, berarti itu iman kita masih bermasalah. Begitu kita pindah ke night club, aku tentram niat nampaknya, cocok. Berarti iman kita memang lagi bermasalah. Ustadz, remaja-remaja masjid PKPRM ini diajaklah main malam ngudugum. Itu imannya tidak menginginkan itu. Gelisah dia, keringat dingin. Saya pernah dijebak oleh teman-teman, yuk kita ke klub malam sekali nyuboi. Jangan tak berdakwah tapi tak merasakan. Akhirnya Pak, saya masuk ke dalam tuh, ruangannya gelap. Astagfirullah, begini guys saya bilang. Patutlah hantu belau semua senangnya dalam nih. Dan ternyata semuanya cantik-cantik kayak artis. Mungkin di atas artis. Hebat juga. Dalam gelap Pak memang begitu. Tapi karena kami mesannya air aqua, akhirnya tak satu pun penghibur itu yang mau duduk sama kami. Nampak kita kelas bawah. Ini nampaknya nak berkunjung saja. Akhirnya aman, alhamdulillah. Selamat sekali, itulah saya bilang. Kita orang baik nih hati-hati. Takut Allah kasih peringatan cepat. Biasanya orang baik kalau ke tempat salah langsung dikasih hukuman oleh Allah. Apa dia? Ketangkap Satpol PP. Awak baru sekali itulah. Kanti jadi member di situ tak pernah digerebek. Allah sayang. Maka orang soleh hati-hati, jangan nak nyoba-nyoba. Coba minum sedikit gitu minuman keras. Jangan nyoba. Pokoknya yang maksiat sudah dosa dicoba lagi. Itu dah zaman puluhan tahun, puluhan abad sudah salah. Orang baik sudah tahu sebelum itu dia takkan melakukan. Dan Covid ini tadi, cobaan kita menjaga komunikasi, menjaga jarak, dan cuci tangan. Bersih dirilah kita. Insya Allah kita akan aman hidup dunia dan akhirat. Mudah-mudahan begini, saya tak yakin Covid akan hilang.
Maka kita perlu bersahabat. Ini makhluk Allah juga. Nanti sebentar lagi kalau ada vaksin yang sangat ampuh menundukkan COVID, manusia kembali sombong dia. Yakin saya. Ya. Kalau dapat ketemu vaksin terbaik, sebagaimana penyakit malaria, penyakit apalagi yang zaman dulu taun, sekarang sudah bisa ditaklukkan, maka manusia menganggap sepele banyak hal dari cobaan Allah. Manusia itu memang begitulah, makhluk unik, ya. Tapi di dalam Al-Quran begitu juga disebutkan. Nanti insya Allah Ustaz itu paham semua. Andai katalah manusia ini tak ada lagi yang bermaksiat, Allah akan hilangkan generasi itu. Allah ganti lagi dengan generasi baru. Begitu. Ternyata Allah mengidam-idamkan orang yang khilaf salah jalan, tapi balik ke pangkal jalan. Itu tuh. Tapi jangan terlalu banyak yang zalim, Allah sapu juga. Wattaqu fitnatan la tusibanna al-khassah. Kalau sudah Allah marah, ustadz kiai lewat juga dihantam tsunami. Harus ada keseimbangan. Jadi tadi rapatkan, luruskan. Maaf, Rasulullah waktu menyampaikan itu Masjid Madinah itu pasir, bukan cantik macam ini. Harus diluruskan dengan pedang, dengan tongkat. Sawwu sufufakum, luruskan. Standarnya tumit. Nih tumit standarnya, bukan jari. Sama lurus, insya Allah lurus. Tapi kalau jari-jari, bapak ini tinggi, lewat kita. Nih, kalau jari-jari ini standarnya, maka akan ada bergelombang Sabtu. Karena orang tinggi, ininya panjang. Maka standarnya tumit. Mana garis tumit? Lurus semua. Mau tinggi 2 meter, mau tinggi 1 meter, insya Allah lurus. Sekarang semua sudah cantik. Zaman Nabi pasir, tarik, lurus. Tak ada alasan lagi kita tidak ibadah. Kamar mandi di kamar. Tinggal buka keran, mantap. Ada pemanas, ada pendingin. Zaman kami di Tungkal, apalagi bapak di Pasaman ya pak ya, kampung jauh, tempat mandi jauh, ada kuntilanak, ada hantu belau dan macam-macam. Macam mana nak tahajud jam 2, jam 3? Berat ibadah tuh. Tapi ternyata wali Allah banyak zaman dulu. Zaman sekarang wali muridnya banyak. Jadi ternyata fasilitas menjadi tantangan bagaimana kita juga makin dekat pada Allah. Wallahu a'lam. Mohon maaf kalau khilaf salah kita. Mari kita tutup dengan doa. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.